Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga. Kembali lagi, saya ingin mengajak untuk kita bertukar pikiran atau berpikir bersama dan berdiskusi bersama tentang kebersamaan, ya, kebersamaan khususnya yang dimiliki oleh pekerja. Di pekerja kita sama-sama ketahui adanya serikat pekerja. Kenapa? Karena memang serikat pekerja adalah satu-satunya cara yang saat ini kita ketahui sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Namun, apakah kebersamaan pekerja atau yang dibangun oleh pekerja itu ternyata dimanfaatkan maksimal oleh pekerja itu sendiri untuk kepentingan mereka, atau justru tanpa disadari oleh pekerja, kebersamaan pekerja itu juga dimanfaatkan oleh pihak lain, misalnya kapital. Nah, di sini kita lihat bagaimana kondisi kapital dan bagaimana kondisi pekerja. Kira-kira kondisinya secara sosial ekonomi lebih baik siapa? Tentunya jauh lebih baik kapitalis atau pengusaha. Kita bisa lihat atau kita bisa secara fakta kita bisa lihat, misalnya coba teman-teman tengok bagaimana kondisi kehidupan majikan kita atau kondisi perusahaan kita. Pastinya kondisi kehidupan majikan kita atau pemilik perusahaan kita jauh lebih baik daripada kita. Kemudian kondisi perusahaan kita mungkin mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Ini karena apa? Ini karena kebersamaan para pekerja untuk membangun masa depan majikan kita atau membangun perusahaan tempat kita kerja. Kemudian kita lihat perbankan. Pemilik bank kira-kira bagaimana kondisi kehidupannya? Pasti jauh lebih baik daripada nasabahnya. Bagaimana bank bisa berkembang kemudian bisa membesar? Itu karena apa? Karena banyak para nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Siapa nasabah? Nasabah itu termasuk para buruh. Buruh menyimpan uangnya di perbankan. Berapa juta buruh yang menaruh uangnya di perbankan, ya kan? Anggap satu nasabah nyimpen 100.000 kali berapa juta nasabah. Dan tahukah uang para nasabah di bank dipergunakan untuk apa? Kita nggak pernah tahu, para nasabah nggak pernah tahu. Kemudian siapa yang mendapatkan akses untuk menggunakan uang di perbankan? Tentunya para kapital yang punya koneksi-koneksi di internal mereka. Kemudian dari sisi yang lain, coba tengok yang punya minimarket, supermarket, kira-kira kaya nggak mereka? Tentunya sangat kaya. Siapa yang buat kaya? Para konsumen. Salah satunya siapa? Pekerja. Coba tengok setiap akhir bulan, berbondong-bondong para pekerja membelanjakan uangnya, mengeluarkan uangnya untuk datang ke mal-mal mereka, ke minimarket mereka yang jelas-jelas kehidupan mereka lebih kaya daripada pekerjaannya. Karena dari tadi tanpa diinstruksi, tanpa diminta, para pekerja berbondong-bondong untuk mengalihkan uangnya ke mereka. Nah, itu salah sebuah gambaran bahwa ternyata kebersamaan para pekerja tanpa disadari oleh pekerja, bahkan tanpa diminta, itu bisa membuat
masa depan kapital jauh lebih baik, jauh lebih lebih terlihat nyata. Nah, artinya di sini tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata kebersamaan itu menjadi kunci dari sebuah kesejahteraan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah pekerja itu menyadari bahwa kebersamaan yang mereka miliki itu bisa membangun atau bisa membuat mereka sejahtera? Ini kita bisa lihat faktanya. Sampai hari ini kita belum melihat kebersamaan pekerja itu bisa membuat mereka sejahtera. Nah, ini harusnya menjadi pemikiran kita. Sebenarnya yang memanfaatkan kebersamaan pekerja itu siapa? Kemudian siapa yang mengambil keuntungan dari kebersamaan pekerja itu? Ternyata adalah para kapital, para pengusaha. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa pekerja mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk menciptakan masa depan mereka sendiri. Perusahaan milik kapital bisa besar karena pekerja. Perbankan bisa mempunyai uang banyak karena para pekerja yang mengumpulkan uangnya di tempat mereka. Kemudian pemilik minimarket supermarket bisa mengembangkan minimarket supermarketnya di semua wilayah karena para pekerja yang berbondong-bondong setiap bulan berbelanja ke tempat mereka. Nah, artinya di sini bisa bisa juga pekerja membuat hal yang sama yang dibangun oleh para kapital atau para pengusaha. Pekerja bisa membuat perusahaan, pekerja bisa membuat bank, pekerja bisa membuat minimarket supermarket, dan itu dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Modalnya cuma apa? Kebersamaan. Sekarang ayo kita buktikan apakah kebersamaan kita bisa menciptakan masa depan kita jauh lebih baik daripada sekarang. Hidup bro, hidup bro, hidup bro. Kita buktikan bersama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.